Halo viewers, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Kali ini aku mau ngebahas tentang esai PPKB yang baik menurut aku seperti apa. Pertama, biasanya ada formatnya, di situ tulisannya surat pernyataan di atas. Nanti kalian buat dan di bawahnya ada pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ada nama, tempat dan tanggal lahir dan alamat. Nah, di paragraf pertama, teman-teman bisa menulis, dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengikuti program studi psikologi S1 paralel di Universitas Indonesia melalui jalur PPKB. Saya bersedia memenuhi segala ketentuan yang berlaku dan mematuhi segala tata tertib apabila saya diterima di program studi yang saya pilih tersebut. Jadi ada pernyataannya terlebih dahulu, biasanya ada formatnya. Nah, barulah di alasan pertama, ini alasan yang menurut aku harus unik. Kalau aku saranin langsung ke jurusan aja sih. Nah, di sini yang aku tulis adalah alasan pertama saya memilih Fakultas Psikologi UI karena Fakultas Psikologi UI itu kenapa? Oh, ternyata fakultas psikologi pertama di Indonesia. Sehingga akan menjadi apa? Sehingga akan menjadi acuan untuk pengembangan fakultas-fakultas psikologi lain di Indonesia. Nah, menariknya adalah metode pembelajarannya juga berpusat di mahasiswa. Sehingga akan banyak diskusi, analisis kasus, collaborative learning, dan cooperative learning. Cara belajarnya akan memperoleh informasi dengan berbasis riset. Sehingga ngebuat mahasiswa di psikologi UI ini dapat bersaing di tingkat internasional. Nah, aku tahu informasi ini dari mana sih? Kan sebelumnya aku nggak pernah ke psikologi UI waktu aku SMA. Nah, teman-teman bisa cari di websitenya fakultas teman-teman masing-masing, saran dari aku. Jadi teman-teman buka aja, misalnya mau masuk teknik, ya teman-teman buka di fakultas teknik akan seperti apa. Pembelajarannya akan seperti apa. Jadi informasi di paragraf pertama ini aku dapetin dari website psikologi UI-nya. Karena informasi ini bukan dari pemikiran aku sendiri, otomatis teman-teman harus mencantumkan sitasi. Nah, sitasi itu yang kayak gimana? Di akhir aku tuliskan anonim tahun 2019. Jadi karena ketika aku buka nggak ada penulisnya, biasanya harus pakai penulis ya. Misalnya nama aku Rifki Hadian. Nah, nanti nulisnya nama belakangnya, nama paling belakang. Hadian, tahun berapa, artikel atau misalnya jurnal itu diterbitkan, misalnya kalau di sini tahun 2019. Jadi nanti aku tulisnya Hadian, 2019 di akhir paragrafnya. Ini menurut aku cukup penting ya. Jadi ketika teman-teman nulis esai, misalnya UI termasuk kampus terbaik di Indonesia, ya kita tahu dari mana? Kan kita baca berita atau kita baca artikel di mana informasi berita dan artikel itu kita harus cantumin di esai kita. Sehingga itu bisa menjadi poin plus teman-teman dalam menulis esai yang baik. Alasan kedua ini aku sarankan berdasarkan pengalaman. Contoh, teman-teman bisa lihat di alasan kedua. Alasan lainnya, sejak kelas 10 saya senang sekali memperhatikan berbagai macam tingkah laku orang di sekitar saya. Nah, menariknya adalah ternyata tingkah laku mereka ini mempunyai pola masing-masing. Kayak gue biasanya kalau misalnya ketemu orang nih, gue lebih banyak diem dulu, gue lebih banyak observasi, gue lihat tingkah lakunya kayak gimana. Akhirnya gue nangkep nih, oh misalnya orang itu suka telat ya, oh orang itu rajin ya, oh orang itu kalau misalnya diajak ngomong ngelantur misalnya. Kan ada tuh pola-pola tingkah laku yang sering dilakukan oleh orang lain, yang mungkin juga kita sebut dengan sebutan kebiasaan, hal yang sering kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, gue sendiri pun punya kebiasaan dalam hal apa? Dalam memperhatikan orang lain. Melihat kebiasaan gue ini, akhirnya gue mulai berpikir, aduh apa ya jurusan yang mungkin cocok untuk melanjutkan studi gue yang sesuai dengan hal atau kebiasaan yang sering gue lakukan. Nah, setelah berkonsultasi dengan beberapa orang terdekat, akhirnya gue memutuskan untuk memilih jurusan psikologi ini. Kenapa? Lagi-lagi relate, karena psikologi ini akan mempelajari berbagai macam tingkah laku yang ada pada manusia. Dari observasi yang udah gue lihat, tingkah laku manusianya, oh menarik banget nih kayaknya untuk tahu lebih lanjut misalnya. Kenapa ya dia suka telat? Apa ya alasan yang membuat dia telat? Atau kenapa ya dia kalau ngomong suka ngelantur? Apa ya alasan yang mungkin muncul untuk menjelaskan tingkah laku ini seperti apa. Dan gue sarankan jangan bilangnya kayak gini ya, oh aku memilih teknik misalnya karena aku suka mata pelajaran matematika, fisika lah misalnya. Mungkin menurut aku akan lebih baik jika dispesifikan lagi berdasarkan pengalaman dan experience dari teman-teman. Sehingga esainya pun juga akan lebih berwarna dan tidak monoton. Lanjutkan, oh gue udah tahu nih gue mau milih jurusan psikologi. Sekarang gimana ya caranya gue mewadahi, gue pengen mengasah kemampuan untuk memahami orang lain lebih dalam. Nah, gue tahu jurusan ini cocok atau enggak ya kalau gue terjun langsung, gue pernah merasakan wadahnya di mana. Nah, kebetulan gue ini adalah salah satu orang yang sering diajak bercerita dengan teman-teman.
Nah, akhirnya kalau mereka ajak bercerita ya udah, oh lo mau cerita ya udah gue dengerin misalnya. Nah, tapi ternyata kan gue kira, oh gue mau pelajarin orang lain nih. Tapi ternyata cara gue dengerin orang lain cerita aja belum baik. Kenapa belum baik? Kenapa gue ngerasa sulit? Karena ketika ada orang lain berbicara sama gue sering banget untuk memotong pembicaraan. Gue sering banget untuk main handphone. Gue sering banget kayak, ya dia mau cerita tapi gue juga punya kesibukan gitu kan. Jadi gimana gue bisa paham 100% misalnya. Atau mungkin gue paham nih ceritanya, orang yang bercerita sama gue ngeliat gue kayak gitu nyaman gak sih? Atau misalnya kadang-kadang dia lagi cerita nih, terus gue rasa kayak tadi lagi cerita tentang hubungan dengan pasangannya. Ya lu udah tahu pasangan lo kayak gitu, masa lo kayak gini sih? Ada emosi yang gue libatkan sama teman yang bercerita sama gue. Ada penilaian-penilaian yang sering gue lakukan yang pada kenyataannya mungkin itu bisa ngebuat mereka jadi sedih, mereka jadi butuh solusi, mereka jadi yang awalnya pengen cerita, jadi akhirnya ceritanya nggak semaksimal itu gitu, karena respon gue juga nggak bagus. Nah akhirnya karena gue sering lakuin ini, kadang-kadang tuh gue sering merasakan beberapa kejanggalan. Kejanggalan dalam hal apa? Dalam hal perubahan emosi, tingkah laku, intonasi suara, gestur tubuh. Yang awalnya gue main handphone atau misalnya motong pembicaraan atau misalnya melibatkan emosi yang gue rasakan, ternyata orang yang tadinya lagi serius cerita tiba-tiba kaget atau tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah. Nah dari situlah gue kayak mulai berpikir, aduh kok dia kayaknya jadi gak nyaman ya sama gue tentang cerita masalah mereka. Setelah gue ngerasa hal seperti itu, ada ketidaknyamanan orang lain ketika bercerita, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, akhirnya gue mulai berpikir, aduh kayaknya gue harus evaluasi deh tentang cara gue mendengarkan cerita dengan orang lain. Setelah gue riset, ternyata ada beberapa jurnal atau artikel di internet yang menyebutkan bahwa ketika lo dengerin cerita, ya lo harus memperhatikan gestur tubuhnya, harus ada eye contact-nya, kontak matanya, gak usah motong pembicaraan, jangan melibatkan emosi, coba dengerin aja. Atau bahkan kadang-kadang mereka gak butuh saran lo, mereka cuma mau cerita tentang apa yang mereka rasakan. Evaluasi kan dan refleksi diri, oh iya ternyata gue belum bisa nih jadi pendengar cerita yang baik misalnya. Setelah gue tahu, oh cara jadi pendengar cerita yang baik A, B, C, D. Akhirnya beberapa hari kemudian atau ketika temen gue cerita lagi sama gue mulai untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang telah gue lakukan. Gue tidak mengulangi hal-hal yang telah gue evaluasi. Gue mulai jadi pendengar yang aktif, tidak memotong pembicaraan, lakukan kontak mata, tidak melakukan aktivitas, mengolah emosi yang gue rasakan, dan tidak memberikan penilaian yang negatif terhadap teman gue. Dan responnya beda banget ternyata. Mereka jadi lebih senang, mereka jadi lebih lega, mereka merasa jadi lebih baik dan bisa lebih semangat lagi. Ngerasa masalahnya bisa diselesaikan nantinya. Dan gue ternyata jadi senang juga karena, oh ada loh manfaat gue bisa dengerin cerita orang dengan baik gitu. Dan di psikologi kan nantinya akan banyak ketemu dengan klien, akan banyak orang-orang yang akan cerita tentang masalahnya. Kalau dengerin cerita orang atau mahamin orang aja gue gak bisa, gimana nanti? Gimana mau jadi psikolog yang baik misalnya? Situlah ada pengalaman-pengalaman unik, wadahnya, alasannya lo milih jurusan tersebut. Menurut aku jangan yang kayak tadi ya, misalnya mau teknik, oh aku suka pelajaran fisika kimia. Jurusan tertentu aku suka mata pelajaran ini, oh UI adalah universitas terbaik. Menurut aku jangan kayak gitu. Kenapa? Karena apa yang membedakan pengalamannya antara kalian dengan orang yang memberikan pengalaman secara langsung, tahu dia minatnya di mana, jurusannya di mana, dengan ngasih experience-nya, dengan ngasih pengalamannya tentang yang dia ketahui mengenai jurusannya, apa yang dia lakukan, dan dia ngerasa cocok di jurusan tersebut. Nah, di akhir aku bilang, ya closing statement aja, nggak usah diulang-ulang lagi, cukup singkat, padat, jelas aja. Dengan hasil pengalaman, hasil riset, dan diskusi yang telah saya lakukan, akhirnya saya memutuskan untuk memilih Fakultas Psikologi UI. Saya percaya, ini kayak kalimat tambahan aja, saya percaya bahwa manusia itu memiliki sifat yang sangat kompleks, sehingga dibutuhkan ilmu psikologi untuk menjadi solusi jika terjadi suatu masalah antara manusia dengan manusia lainnya. Sisanya adalah gue ngasih tahu, demikian surat pernyataan ini saya buat, ada yang saya membuat pernyataannya, nama kalian. Dan yang terakhir adalah tulis daftar pustakanya. Makin banyak teori atau pernyataan dari luar, dari jurnal yang valid tentunya, dan kalian tulis, itu informasi dan esai kalian akan semakin bagus.
Nah, nulis daftar pustakanya kayak gini, jadi misalnya namanya siapa, contoh misalnya Rifki Hadian. Kalau ini kan anonim ya, jadi anonim aja, koma tahunnya. Misalnya Rifki Hadian berarti Hadian, koma Rifki, titik 2019, judul artikelnya apa, lalu kalian aksesnya di mana, dan tulis di aksesnya tanggal berapa. Kalau gue tulis di sini, diakses tanggal 21 Februari 2021. Nah, itu dia tips-tips untuk nulis esai kalau menurut aku seperti apa. Tuliskan keunikan kalian, pengalaman kalian, sehingga nggak sama dengan orang lain. Karena aku masih sering baca esai-esai PPKB yang nggak ngerti sih, tapi kayak tahun lalu pernah aku baca juga gitu. Jadi kayak ngikutin template dari seniornya. Aku sangat menyarankan jangan, walaupun ada sih yang ikutin seniornya juga lulus-lulus juga di PPKB. Karena mungkin memang yang paling dilihat adalah nilai dibanding esainya. Tapi kita nggak pernah tahu, mungkin aja ada suatu kondisi di tahun ini di mana nilai kalian sama dengan saingan kalian, tapi esai kalian bagus banget gitu. Sehingga pihak UI-nya pun memilih kalian dibandingkan saingan kalian untuk meloloskan kalian di PPKB UI ini. Cukup segitu aja untuk tips and trick membuat esainya. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komen ya. Thank you banget yang udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. See you next time guys. Bye.